Pik, Siap bang. kau mau kerjaan enggak nih, Pik? Soal kerjaan nih boleh lah sedikit kan. Aku Nah, pun mau tak ada kegiatan nih. sampah-sampah kalau kita lihat nih, Pik. Ah, Banyak serapan nih, Pik. Tak ada yang ngangkut nih. Hampir di semua sudut kota nih. peluang Nah, nih ada. peluang nih. Kalau kau punya, tak salah besar-besar, tak usah segala macam. Kau punya Motor. keranjang, motor. Aku keliling. Komplek lo, tawarkan komplek-komplek. Mau enggak, Pak? Saya buangkan sampah Bapak nih ke TPS. Lumayan, Pik. Tiga Motor empat ada puluh ya. ribu satu kepala keluarga. Enggak, sikit-sikit Boleh lama boleh bang. Boleh banyak bang. sampah nih. Boleh bang. Mana Boleh. nanti kalau kau memang berhasil kita 50-50. Oke, gas. Nah, Sip. ini fenomena sampah nih, Pik. Lama lah nih sebenarnya. Dulu waktu kita ngopi di mana ya bang ya? Hmm. Abang ada kata abang meneliti tentang sampah juga Itu sekarang. tadi agak-agak S2 kawan ini. Siap. Kita Jadi S2 nih siap senior. jadi eh, mohon maaf pemirsa. Jadi penelitian saya memang tentang sampah. Jadi Apa judul itu bang? saya lupa judulnya, lama dah. Oke oke. Yang pasti poinnya itu tentang seberapa jauh TPS itu diletakkan. TPS ini Titik-titik, bukan tempat pemungutan suara bukan? bukan Bukan. tempat nonton tanah pilkada kalau di Iya. TPS, tempat pembuangan sementara, tempat penampungan sementara sampah itu. Jadi yang saya teliti itu sejauh mana sih, dari sejauh radius mana sih sampah itu akhirnya masyarakat mau turun buang sampah di situ. Itu mau menghindari fenomena-fenomena yang masyarakat tuh buang sampah di tepi jalan, tempat-tempat yang semak belukar. Biar udah ada tulisan yang buang sampah di sini, tit. Nah, itu kena apa namanya, tutup kok sedikit bahasa Tapi itu. bang di Pontianak ini banyak loh orang-orang yang buang sampah sembarangan. Banyak, banyak. Kita lihat ya sekarang. Artinya bahwa walaupun tidak kelihatan, kalau melihat kita pagi-pagi abang-abang kawan-kawan kita yang buang-buang sampahnya, penyapu sampah itu kan banyak hasil sampahnya tuh. Walaupun sekarang mungkin udah banyak lah, makanya saya bilang topik Buat yang macam itu buat yang macam itu tuh, boleh. keliling-keliling ke masyarakat. Mungkin rumah tangga nih sekarang udah malas dah nih, balik ke rumah jam 5, Betul dah. kan nggak selesai jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi ya kan kita boleh buang sampah tuh kan. Nah, sampai ke rumah nak keluar lagi buang sampah malas. Nah, itu peluang Peluang. itu kita ambil Memang kok dah. sebelum kita lempar ke kawan-kawan yang lain. Nah, kasih topik. Oke bang, nanti saya kejukan. Hari ini saya kejukan. Dapat 100 rumah tuh hubungi topik. Nomor telepon ada di bawah. Oke. Boleh. Santai kan? Boleh, jantai orang ini. Bridging itu bagus tuh. Oke. Ya, balik dari situ, Bik. Dibalik dari itu, kan kita bisa ngelihat nih, seberapa banyak sih sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga. Kalau tidak salah saya, jumlah penduduk Pontianak ini 600 600 ribuan. ribu sekian. Kan? Anggap ya lah misalnya, satu keluarga itu menghasilkan 1 kilogram sampah, 1 liter sampah. 600 ribuan liter sampah, banyak tuh. Mampu ke TPA gitu, TPA ini apa gini bang? tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir Yang dan bisa TPS tempat sementara. Jadi penampungan sementara. sementara. Jadi sampah-sampah ditampung sementara. Nanti ada truk-truk pembuangan sampah ngambilnya bawa ke seberang ke TPA. Nah, balik lagi kita tadi. Memang banyak betul ya orang-orang yang buang sampah sembarangan pada akhirnya ini. Banyak karena apalagi sekarang kan TPS sudah banyak yang hilang nih. Mungkin terpusat kemana-mana. Saya tidak tahu kebijakan pemerintah kota. Akhirnya kan di mana mata memandang tempat lowong adalah sampah 2-3 butir yang ngikut dan tidak terlihat oleh kawan-kawan kebersihan nih yang dari Pemkot nih, karena Pemkot kan udah ada rutenya tuh, Betul. truk-truk sampah tuh udah ada rutenya. Nah, yang ini tak terlihat, mereka tak terangkut lah. Sampai bikin spanduk tadi saya bilang tuh yang buang sampah di sini. Oh iya betul. Kan? Di gang saya itu tak salah ada bang. Nah, Sampai ada CCTV apa dibilang CCTV. area ini dipantau CCTV. Nah, ingat nggak ada di berita di koran, dia buang sampah sembarangan, akhir sampah-sampah dibuang ke rumah dia. Nah, tadi di daerah mana? Jadi dia buang sampah tidak pada TPS, ya kan? Terlihat sama orang, bukan terlihat sama orang, lihat
oh sampahnya David nih. Akhirnya sanksi sosialnya semua sampah masyarakat dibuang ke halaman rumah dia. Tapi kemarin ada yang viral ya bang. Apa tuh? Iya kan? Nah, Nggak salah saya, ini di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Itu ada warganya yang pada akhirnya buang sampahnya ke kantor bupati atau DPR. betul, betul di DPR. Tapi itu mungkin terkait politik atau benda nih tapi, ya kan? Cuman itu tadi saking banyaknya sampah yang dihasilkan, kita belum bicara tentang pendidikan bla 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 ya. TPS itu penting. Kita nggak tahu apa perencanaan Pemkot sekarang terkait sama TPS karena saya lihat beberapa tempat TPS sudah banyak hilang nih. Nah, saya belum baca sih. Jadi mohon kawan-kawan jangan anggap ini provokasi, enggak. Karena kan kita lihat sama-sama nih dulunya di satu tempat ada titik TPS, tapi sekarang udah enggak ada. Karena saya belum baca jak literasinya. Tapi saya terprovokasi juga nih. Jangan, tak boleh. Berat benda itu tuh. hasil yang sampah yang dihasilkan rumah tangga ini menurut penelitian semakin tinggi taraf hidup, taraf ekonomi satu keluarga itu semakin kecil sampah yang dihasilkan. Karena apa? Logikanya gini, ekonomi yang udah mapan kadang-kadang belinya tuh enggak banyak-banyak. Satu tempat beli ya sampahnya cuma sedikit. Misalnya beli makan di satu toko kan udah sampahnya udah segitu aja. Nah, di buku itu bilang untuk yang kawan-kawan ini sumbernya buku ya. Buku referensi literasi. Jadi yang ekonomi bawah itu cenderung beli skala banyak. Ya kan? Dapat misalnya minggu ini sekian ratus ribu langsung sekalian untuk seminggu, ya kan, beli atau beli yang harian jadi sampahnya numpuk. Contoh saya kan, karena duit saya ini belum banyak, hari ini cuma ada 1.000 ya kan. Beli lo. Nah sampo, tak ada sampo beli sampo yang 1.000. Betul. Besok beli aja sampah yang 1.000. Akhirnya banyak sampo. Akhirnya gitu. Kalau yang ekonomi mapan kan belanjanya bulanan, plastiknya pun plastik cuman 2-3 butir, ya kan langsung dibuang. Dan itu pengaruh tuh. Ada apa ya ibaratnya? Ada sebab akibatnya dari situ juga. Betul, dari tingkat ekonomi ya. Aku udah ngomong sama udah S2 nih. Betul itu. Pas penelitian saya kayak gitu. Jadi udah ketahuan tuh berapa sih sampah yang dihasilkan satu keluarga. Jadi keluarga dengan ekonomi bawah berapa jumlah sampahnya, ekonomi menengah berapa sampah yang dihasilkan. Dan yang ternyata yang banyak itu adalah kelas bawah. Karena kecenderungan tadi belinya harian-harian. Low class lah ya. Betul, harian-harian. Yang middle class nih? 50-50. Karena kadang dia beli harian, kadang-kadang dia beli banyak. Yang kelas atas, yang ekonomi udah mapan, kadang-kadang nggak mau tuh dia beli sekali banyak, akhirnya kantong kecil. Terus kadang-kadang belinya kan kalau kita lihat belanjanya itu udah paketan, bla bla bla, tinggal masuk kulkas. Tapi memang betul nih bang. Jadi tadi abang nyebut itu adalah peluang ya, alhamdulillah. Belum tadi abang. Jangan lupa masukkan nomor HP. Oke, ya. Kawan lihat nomor HP. Siap. Sebelum tadi abang ngomong tuh kemarin, karena ini hasil dari diskusi yang tahun lalu bang. Ya. Nah, saya udah buat memang ada layanan pengangkutan sampah. Cantik tuh. Dan kita kerjasama sama RT RW memang. Ya. Cuma memang tadi itu bang ada konektivitas tadi itu nggak sinkron nih, guys. Bang Jul bilang tadi bahwasannya low class ini apa? Dia menghasilkan sampah yang banyak dan high class ini menghasilkan sampah yang sedikit, tidak kan? Memang teori apa ya? Fakta realita lapangan tuh memang seperti itu. Coba lihat, nah sekarang terbukti kawan-kawan ternyata beliau ini udah buka usaha itu kan. Coba keliling atau di tempat-tempat RT yang memang mohon maaf ekonominya tinggi, sampahnya pasti kecil, sedikit lah sampahnya, tidak banyak deh sampah itu dibanding. Dan banyak sampahnya itu sampah-sampah memang yang bisa macam kardus-kardus. Betul. Dan kardus ini kan bisa punya nilai lagi bang. Betul. Itu kalau yang maaf yang ekonomi agak ke bawah cenderung pasti ciki-cikian. Dan itu kan susah ya. Mau dibakar polusi. Edukasinya harus pas.
edukasi Ya. kata kunci yang gini ya. Edukasi ini harus Kalau udah pas. gitu ngomong nih ya, nggak mampu. Percuma ada kalau kita lihat di mau supermarket, mau rumah-rumah ibadah, rumah atau tempat-tempat segala macam, itu udah dibagi 3 tuh. Sampah plastik, Oke, sampah organik. organik, non organik. Oke. Tapi coba kawan-kawan bisa buktikan, lihat yang penuh pasti ada satu sisi ya, isinya Antara 3 atau antara 2 itulah. Beda. isinya campur aduk, mau itu organik, mau itu sampah plastik non organik. Tapi bang, pada akhirnya kalau ada soal sampah ini tetap gak kita nggak bisa gak kita ngomong asal ngomong ya kan. Ya. Apa pada akhirnya benda ini nih ada ke pemerintah kita nih ya, pemerintah Kota Pontianak khususnya itu juga membuat regulasi program dan lain-lain. Karena dari sudut pandang saya nih juga pengen tahu perspektif abang nih seperti apa itu. Di dinas itu masuk di Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup tuh. Di pemerintah provinsi pun ada bidang yang menangani terkait sampah. Banyak tuh edukasi. Cuman saya belum tahu karena saya tidak di dinas itu. Apakah ada edukasi ke tingkat bawah, misalnya ke SD, Grassroots lah ya. ke grassroots. Bahwa halo adik-adik, ini buang sampahnya kalau plastik, buang sampahnya ke ini ya. Kalau yang organik tuh ini, buang sampah di sini ya. Organik ini ke sini. Nah, saya nggak tahu tuh. Tapi harusnya ada, karena bidangnya ada. Kalaupun tidak ada, mungkin bisa kerjasama lagi dengan kawan-kawan macam Pak Topik nih yang udah punya bisnis lah bahasanya. Di situ dengan saling kolaborasi pemerintah dan kawan-kawan ke Bang Topik nih, sampah pasti akan teratasi. Minimal di RT RW bersih nih. Karena kan udah diambil langsung oleh kawan-kawan yang punya usaha di situ. Tinggal gimana pemerintah benahin yang mungkin di pusat-pusat kota. Ada berita kalau Pak Topik lihat di TikTok aja atau di Instagram, ada yang ngomel-ngomel habis acara di taman ini sampahnya banyak, bertaburan. Saya tahu tuh. Padahal sering viral. ada kan, padahal yang nongkrong sini ini S1, S2, SMA, Ini tong nggak jauh. sampah Ada di kota kita, Ada. Kota Pontianak, dan itu di ini kota kita. spot paling ramai tiap Ya, malam. coba- Apalagi malam minggu. Itu kawan-kawan lihat, kalau memang tahu, komen di bawah. Di mana oke. tempatnya tuh? Nah, di mana tempatnya? Kami sih tahu, ya kan? Iya. Jadi sampah itu berserakan, apalagi ada momen-momen acara tertentu. Betul, Bang. Saya Piala Dunia ya, Piala Dunia atau Piala Dunia kayaknya yang kemarin. Setelah nonton, penonton Jepang nggak langsung pulang, bersihkan tribun. Cantik tuh. Langsung pulang. Biar bukan sampah. Piala Dunia dia. Piala Dunia. Singkat saya Piala Dunia tuh. Jadi momen Piala Dunia. Jadi penonton Jepang itu habis dinonton ngangkutin sampah. Memang luar biasa. Ada yang cerita ini Jepang lagi. Jepang ini memang punya budaya yang keras. Budayanya keras. Jadi gini. Saya baca ini pun nontonnya di video TikTok atau Instagram. Jadi ada orang Indonesia yang pergi ke Jepang, tamasya lah atau apapun, trip apa. Jadi dia merokok, buang sampah sembarangan. Buang sampah nih. Ya biasa di Indonesia kan, cetas buang sampah. Di Jepang. Nggak dimarah sama orang Jepang. Tapi diambil kan sampah. Orang Jepang tuh ambil sampah, masuk kantong sampah. Dari situ udah sadar, malu. Alamak, itu orang Jepang nih gimana? Malu. Nah dari situ dia bilang dalam video itu nggak pernah lagi dia buang sampah di Jepang, di sembarangan. Situ dari Jepang, dia nggak ingatkan, woi sampah kau buang, nggak ada. Gitu, Bang. Bahasanya sarkasme tuh, sarkas tuh. Kan malu gitu. Kena tuh. Akhirnya dari situ dia bilang semenjak itu dia tidak pernah lagi tuh buang sampah sembarangan. Mau di Jepang, pas di Indonesia pun dia tidak pernah. Dia malu deh. Kan Jepang. Agak bekatnya. Memang berat memang. Saya pun masih kadang-kadang masih main buang sembarangan. Betul. Habis makan ciki-ciki atau apa pun buang sembarangan. Padahal masuk kocek Bang. Kocek bisa ya. Kan gitu. Biasanya. Biasanya. Cuman kita jangan ditiru. Cuman gitu. Ini pun memang masih berupaya untuk untuk
melakukan pemilahan sampah lah Ya. karena memang kalau yang pernah saya baca itu bayangnya itu memang amanah undang-undang juga ada hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam pengelolaan sampah. Sampah nih. Cuman Ya. pada realita lapangannya kan begitu sulit. Begitu sulit. Buang orang-orang oknum-oknum orang-orang kaya tuh biasanya. Naik mobil, buang ya sampah. Betul. Kadang-kadang berkelahi sama orang kan, masuk lagi sampah, masuk kan di mobil kan. Kalau lihat di Orang negara-negara luar kan. mohon maaf nih orang-orang kaya yang tertentu ya. Tertentu. Ya apa lah ya bahasa ya. Mungkin edukasi Nah, baca buku lebih banyak gitu. Tisu segala macam. Untuk masuk kan misalnya di jalur cepat kayak misalnya kita mau keluar kota, bukan artinya kita sampah main buang ya kan kayak gitu. Kumpul dalam mobil, baru nanti udah sampai di tujuan. Kalau belakang ada orang nak bahaya kan. Tuh puntung rokok, main rokok sering ke bang. cetas junjung berkelahi. Yang mereka muka kuning belakang. Itu. Jadi sampah nih tidak simple. Pengelolaannya tidak sesimpel yang orang bayangkan. Buangnya tong sampah selesai urusan dah. Panjang memang ya. Kita belum tahu nih, Pik. Nanti kita sama-sama cari tahu kawan-kawan pandai kawan nih di channel kami. Udah sampai kapasitasnya TPA tuh kan udah berpuluh-puluh tahun. Macam mana nasibnya tuh? Udah meluber ke atau masih bisa? Tapi tumpuk ya tuh. Pengelolaannya seperti apa? Kan? Apa ke main bakar? Kalau dibakar, apinya tuh lautan. Saya pernah ke kabupaten mana, tidak saya sebutkan kabupatennya. Sampah tuh udah macam gunung. Tumpuk tinggi. TPA tuh. Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa kan? Artinya pengelolaan berkelanjutan ini kemana nih? Tahu saya kan itu kan ada linking. Ya, harus ada. Ada metannya. Betul. Gimana berarti nyata sekitaran warga TPA itu kena orang gula kandas, gula kapur, alat-alat yang bawa kotoran, itu kan memang enggak hanya di Indonesia, Pak Topik, di beberapa negara maju pun mengalami hal yang sama. Cuman ada isu negara maju di ekspor sampah ke Indonesia. Betul. Ada memang kerjasama, macam ada negara maju kerjasama dengan negara berkembang yang memang pengelolaan sampahnya misalnya gini. Negara maju ngekspor anggaplah kaleng ke negara berkembang tuh yang akan mengelola kalengnya jadi seperti apa. Ada tuh seperti itu, ada juga. Kerjasama macam itu yang sebenarnya perlu kita terapkan. Tapi mungkin proses tidak bang. Proses. Ini ada info sedikit nih bang. Pontianak itu memang sudah ada perda. Betul. Terkait pengelolaan sampah. Itu perda nomor 12 tahun 2021. Baru tuh berarti. 2021. Tapi poinnya apa tuh di perda itu tuh? Poin ini tentang mengatur soal tata kelola pengelolaan sampah di Kota Pontianak lah itu. Berarti termasuk yang tadi TPS kita yang beberapa. Iya. Tapi kalau tadi abang sempat nyinggung berapa TPS yang harus ada dan existingnya berapa. Mungkin ini teknisnya tadi kan. Iya, betul. Tahu saya kan. Karena tadi biasa ada turunannya nanti itu. Tapi atas pun nanti kan kalau kita dulu saya neliti ini juga bang. Nanti. Jadi memang pasti kita dari kita ngomong nih upaya di sampah ya. Jadi ada esensi juga, ada 3 esensi ya tentang cara operasional pengelolaan sampah, sarana permukimannya, sama pengelolaan sampahnya. Itu memang kan dia di satu TPS itu tuh memang ada cakupan layanannya tuh. Mungkin sekitar kalau nggak salah saya ada sekitar yang 2000 jiwa itu ada berapa TPS-nya atau berapa puluh kakak, berapa ratus kakak daya tampungnya kan. Cuman kan pada akhirnya saya pun nggak tahu juga ya, perda ini memang pada akhirnya tidak mengatur berapa banyak TPS yang harus ada di Kota Pontianak. Cuman yang kita lihat ya sepanjang Jalan Ayani, jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama itu memang bersih bang. Betul. Karena gini, mungkin tadi saya balik tadi yang TPS banyak hilang, dengan Perda itu tadi mungkin pemerintah kota lebih memperbanyak individu-individu, petugas-petugas kebersihannya.
Yang dulunya mungkin petugas-petugas kebersihan itu cuma operasi misalnya di pagi jam 4 sampai jam 6 misalnya nyapu-nyapu. Nah, sekarang mungkin lebih intens. Misalnya 4 jam sekali mereka turun, 4 jam sekali turun. Makanya memang di Ahmad Yani dan sekitarnya memang tidak bersih. Cuman gini Pak Topik, coba kita kan kita bicara Kota Pontianak, kita punya 3 ruas utama nih. Oke. Ahmad Yani, Ahmad Yani, Gajah Mada, Gajah Mada, Tanjung Pura. Oke. Coba kita bedakan antara 3 nih. Tanjung Pura enggak gitu benar bersih. Karena apa? Karena isinya toko-toko, pasar segala macam. Kan kayak gitu tuh. Oke. Di Gajah Mada, di Gajah Mada tuh. Kalau lebih banyak kafe-kafe kan. Oke. Kalau Tanjung Pura banyak toko juga, tapi toko-toko yang bukan warkop-warkop, lebih banyak pada usaha-usaha besar. Iya. Nah, itu di Gajah Mada. Kita punya 3 ruas. Nah, Ayani, ini kan memang jalan utama, perkantoran segala macam. Fokusnya mungkin dia akan di Ayani, karena itu jalan utama. Perkantoran segala macam, persekolahan segala macam. Nah, harusnya tiga ruas utama ini harus selaras nih, sama nih, bersihnya harusnya sama. Cuman memang agak sulit. Contohnya di Tanjung Pura, mungkin kalau kita lihat ada pasar tengah lah bahasanya. Pasar tengah tuh memang crowded kan, banyak orang yang berniaga di situ, agak sulit buat diperhatikan atau difokuskan. Cuman memang udah jauh lebih bersih nih. Saya akui itu udah jauh lebih daripada bersih 5 tahun 5-10 tahun yang lalu. Pemerintah kota udah mulai bisa memetakan mana sih wilayah-wilayah yang memang besar timbulan sampahnya segala macam. Udah cantik sebenarnya. Dan itu Mantap. perlu kita apresiasi. Kita apresiasi itu. Dengan saya yang memang penelitian tentang sampah, akhirnya mengapresiasi itu. Oh, udah bagus nih. Walaupun TPS tadi dihilangkan, kecewa juga saya awalnya kan. Duh, kok TPS-nya bisa dihilangkan? Cuman, oh bagus juga nih memang. Berarti saya belum baca perdanya tadi itu Pak Topik, karena mungkin saya fokus sudah yang lain. Berarti perdanya udah bagus di jalan. Tinggal gimana pemerintah kota lewat dinas lingkungan hidup Kota Pontianak mengatur itu semua. Dan jangan lupa dibantu kawan-kawan macam Bung Topik nih. Itu kan salah satu juga pemetaan dari pemerintah kota. Ada nih perspektif abang Bang ya. Orang-orang yang macam saya yang mengangkutkan sampah dari rumah-rumah warga ini membantu tidak ke pemerintah, karena info dari beberapa dari anak sungai ya, yang saya sering masuk juga ke anak sungai ini kan. Ada bisikan bahwa sana orang-orang yang kayak saya mengotak sampah ke warga-warga ini, Anda tidak membantu pemerintah, tapi Anda itu adalah bisnis katanya. Ya, kita mandang lewat perspektif mana lo nih? Ya kan? Kalau perspektif membantu pemerintah, jelas membantu. Pertanyaan saya, kita bisa balikkan kepada orang yang ngomong, kau buang sampah di mana kalau tidak ada orang-orang ini? Yang ngomong kayak gitu tuh, Anda nih bisnis, kan gitu tuh. Kita balikkan gitu. Kalau yang bisnis tentang sampah ini tidak ada, kira-kira kau buang sampah kemana? Betul ke TPS? Kita tidak tahu juga. Bisa-bisa kau buang depan rumah kau, dibakar. Kan kita kan sekarang lagi galakkan supaya jangan bakar-bakar. Betul. Kayak video kita yang minggu lalu kan. Ingat ya Bante kawan, jangan bakar sampah, jangan numpuk sampah lah. Betul. Nah pada akhirnya saya bilang kalau perspektifnya seperti itu membantu, karena sampah akan nyangkut kan. Pertanyaan saya lanjutannya, setelah diangkut oleh kawan-kawan Bung Topik dan kawan-kawan, kemana? Nah itu dipertanyakan. Misalnya kalau Bang Topik saya tahu itu diberdayakan lagi tuh, dipilah sampah ini jadi ini, sampah ini jadi, barulah masuk bisa dituduh Anda bisnis. Betul. Saya bisnis sampah. Saya mungkin buka bank sampah, mungkin buka produk-produk kerajinan dengan sampah, kan gitu. Betul. Baru bisa dibilang Anda bisnis, kan gitu. Saya memang. Nah, kalau perspektifnya bahwa pertanyaan saya sekarang, kalau ternyata pemerintah kota punya kebijakan, setiap kecamatan dikasih atau dikasih lah ya 1.000 pengangkut sampah kayak Bang Topik. Tapi pemerintah nih, kira-kira yang ngomong kayak gitu tuh bilang enggak itu bisnis? Kan enggak. Karena bantu pemerintah. Sekarang kita balikkan, pemerintah enggak mampu, duitnya tak banyak. Kawan-kawan Pak Topik.
yang ngangkut-ngangkut sampah. Soal bayar, iyalah bro, ente tak mau buang sampah di TPS. Ada bantukan kawan, bantukan kau buangkan. Masa kau tak mau bayar? Itu modal lagi. Tidak. Itu bahasanya. Tapi bang, ini juga ternyata tertuang dalam perda ini terkait pengolahan sampah untuk bahwasannya hari ini tuh ada paradigma baru bahwasannya kita tuh harus memandang sampah ini ada nilainya. Iya betul, setuju tuh. Dari segi ekonominya, dari asas keberlanjutannya, kebermanfaatannya. Ya. Karena kalau sampah pada akhirnya kita pandang menjadi nilai yang adalah menjijikan, makanya nyambung dari yang awal pertengahan tadi saya bicarakan terkait TPA. Di TPA tuh harusnya udah bisa dipilah-pilah tuh mana yang bisa dimanfaatkan lagi segala macam plastik kan mungkin bisa dimanfaatkan lagi, artinya walaupun daur ulangnya agak sulit makanya dimanfaatkan ke yang lain-lain. Ini di video di YouTube lagi nih saya sering melihat ada botol plastik bekas minuman botol tapi yang plastik ya. Akhirnya dibikin untuk kerajinan bikin topi dipotong kecil-kecil segala macam, artinya bermanfaat kan. Nah itu baru bisnis, membantu bisnisnya di situ. Terserah saya yang ambil, kau udah kau buang kan gitu. Karena kan pada akhirnya ada peluang di sini. Iya. Dan kalau tidak dimanfaatkan ini hanya menumpuk. Iya. Sehingga perlu ada aktor-aktor ataupun pastinya ada peran lain dari segi mungkin di luar dari pemerintahan yang mampu untuk sedikit mengelola inilah agar bebannya dari pemerintah itu tidak besar. Gitu. Makanya harusnya ada uji terap atau uji banding ke daerah maju. Mungkin ada. Oh bang, izin motong nih ya. Banyumas tidak? Itu bisa, misal Banyumas tuh bagus pembuangan sampah. Kenapa dia bisa bagus? Kita tiru kan tak jadi merendahkan martabat gubernur, martabat wali kota kalau kita niru yang bagus. Martabat bupati kan. Betul, tiru dan terapkan. Tak masalah. Jadi karena ini sesi target keadaan bupati, wali kota, gubernur tolong perhatikan aspek lingkungan ini. Khusus buat sampah. Betul. Tiru, terapkan. Kan gitu kalau bagus. Kecuali memang kita punya inovasi-inovasi tersendiri. Silakan dibuat terkait sampah. Tak bisa disepelekan sampah nih, Pik. DBD kan terkait itu juga nyamuk tuh, muntaber kan banyak masalah terkait sampah. Ini kita bicara yang kelihatan di darat ya, kita belum bicara sampah-sampah di sungai, di laut, di parit kan baru kita bicara ini darat tuh. Memang kalau udah ngomong sama senior itu yang satu ini memang semua berat tidak, tapi kan omongkan aja dulu. Omongkan nanti pandai pemerintah. Jadi pada akhirnya pokoknya kita motivasi diri kita seorang lah. Jangan pandai mencela orang. Lah kau bisnis ada duitnya. Iya memang bisnis. Mau diapakan? Saya bantu awak buang sampah, pas awak tak mau bayar kan gitu. Kalau enggak awak buang sampah kalau TPS. Memang ini benda ini adalah bisnis, tapi bagaimana bisnis ini ternyata yang saya ini bang yang bentuk awal ini berangkat dari problem sosial dan problem bisnis. Iya betul. Dan ternyata memang ada peluang bisnisnya. Jadi buat pandai kawan ini peluang masih besar. Anak nanti jadi kota metropolitan area nih. Sekalian kita promosikan ketiga kali saya promosikan kawan nih kan, tinggal kawan-kawan hubungi Pak Lopik, pergilah ke RT saya nih langsung datang. Tapi bang saya hal ini alhamdulillah bekerja sama 3 RW ya. 3 RW ini kita karena satu sisi armada dia kita berdayakan, kita gunakan, dan yang kedua warganya kita angkut sampahnya, yang ketiga kita juga memberikan insentif kepada mereka. Iya betul. Entah ke insentif itu untuk mereka bersama-sama berkumpul dan lain-lain. Karena kalau udah bicara bisnis nih bang ya harus saling menguntungkan. Betul. Artinya bahwa misalnya kita udah ngangkutkan sampah kan mereka bayar. Kalau mereka ada ronde-ronde misalnya ada gotong royong, nyumbang lah sedikit. Kopi kan sedikit tidak ya? Amatin lagi tahun depan
ente lagi deh, angkat sampahnya deh. betul. Kedengaran di RT lain nih, RT kami cantik ini bisnis sampah nih, kita mau nih, ada itu deh. Jadi soal sampah nih, Jangan memandang ini masalah tidak. ya kan jangan ini dibesar-besarkan masalah sampah itu, eksekusi ya, Tapi bertindak. pengkritik itu juga perlu ada. Perlu karena tanpa kritik tidak ada diskusi. Lempeng-lempeng ya, Lempeng. Flat ya datar ya guys. tak nyaman. Harus ada jelak gitu kan. Tidak ada di orang di muka bumi ini yang hidupnya lempeng ya. Pasti ada masalah, misalnya bannya bocor, kan masalah. Tapi Bang, kenapa ini pertanyaan sebelum sebelum ke diskusi yang berlanjut ya. Kenapa pada akhirnya isu sampah ini tidak menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan di tataran masyarakat? Tak strategis, Bek. Siapa mau ngangkat sampah? Ini tidak populis. Orang saya angkat. Sampah di kota nih, numpuk. Apa untungnya? Ada. Sama dengan misalnya, stunting di tempat kau tuh tinggi betul. Tak populis tuh. Ngancurkan karir tuh. Pendam. Maka isu sampah ini pendam. Ya kan? Ini ada pandai kawan, ini hanya omongan ya. Ngomongkan jangan nih. Tak populis. Kalau nak ngopi-ngopi boleh gitu ngomong sama kan. Data lengkap. Bisa gitu bagi data ya. Jadi sampah ya tetap sampah. Dikelola secara sampah pun itu tetap sampah. Ya kan? Kecuali pengelolaannya bagus segala macam. Yang kedua, kenapa sampah nih tidak populis saya bilang kan. Besar apa ya? Anggarannya bakal besar tuh kalau memang kita mau serius nanganin sampah. Gimana kota-kota maju nanganin sampah? Itu teknologinya udah tinggi. Ya kan? Edukasi udah kayak tadi saya Jepang, tidak perlu dibilang mereka udah buang sampah yang betul tuh. Tidak bilang Jepang tuh rapi, enggak. Tapi minimal mungkin 70% ke atas orang Jepang tuh udah paham terkait gimana cara buang sampah. Kan gitu. Ini tidak perlu lagi dibicarakan. Info tadi Bang. Ini lanjut lagi kita ke obrolan omongan yang lainnya. Omongan yang lain nih Bang, ternyata ada kabupaten namanya Kabupaten. Ya. Dan isunya kabupaten itu tuh udah overload TPA-nya. Ya. Dan belakangnya hutan lindung. Ya. Dan ini sekedar info ya, pandai kawan tidak kan. Buat kita pegiat, aktivis lingkungan, mahasiswa ataupun siswa tidak kan, boleh ini peluang menjadi peluang kolaborator juga untuk pemerintah agar menyelesaikan permasalahan itu. Kalau itu terkesannya memang positif, kita ada contoh. Saya lupa namanya tuh gerakan itu tuh ya, tapi gerakan mahasiswa itu yang di pantai, yang sampai berpolemik sama penduduk desanya. Ngomong lalu ke kami yang yang 5 orang tuh ya. 5 orang tuh. Itu cantik. Jadi kayak gitu. Pada akhirnya udah terblow up oleh media segala macam, baru bergerak. Kan gitu. Bikin ya kawan-kawan mahasiswa, adik-adik penggiat lingkungan, dan memang ada sampah yang bertumpuk segala macam yang bakal pencemaran. Itu kan hitungannya pencemaran lingkungan. Kerjakan. Soal nanti terblow up atau enggak sama media, yang penting kerjakan. Gimana strateginya? Bagaimana kita create satu kegiatan pun satu. Jadikan bisnis. Jangan pula awal-awal dah baik kita naikkan berita nih biar lancar. Malah ya cair terus sudah gitu loh. Jadi Pak Topik, saya salut Bung Topik. Terima kasih banyak Bang. Udah mulai bisnis lah pastinya. Betul, Bang. Saya bisa katakan bisnis terkait pengelolaan sampah. Mudah-mudahan banyak kawan-kawan pandai-kawan di luar sana yang niru. Soal benefitnya berapa banyak tergantung kawan-kawan kan. Betul. Semakin luas, semakin besar koneksinya kan semakin besar. Betul. Tapi minimal kerjakan ya lo. Kayak betul. Saya enggak ini ya
Bung Topik, nggak nambah-nambah nambah-nambah saingan. Ini langsung lambung saya nih. Kalau maksud saya nggak nambah-nambah saingan Bung Topik. Semua harus dikerjakan sama-sama Saya kan. sepakat, Bang. Dan benda ini semakin banyak orang yang Berkecimpung di dalam di isu ini atau di kegiatan ini, saya pun semakin senang karena hari ini pun kami ini ya tukang sampah ini sudah membangun komunitas dan itu juga kita harapkan apa ya namanya semakin banyak memang orang-orang yang melihat sampah ini adalah nilai yang menjadi bisa dijadikan pendapatan utama. Betul. Pada akhirnya kita bisa hidup dari situ. Santai. Tidak kan? Santai. Jadi mungkin itu yang mau kita omongkan dulu. Ya minimal laksanakanlah dulu nih. Sampah ini betul-betul rumah tangga tuh buang, masih kantong plastik. Kalau memang nggak bisa tempat lain plastik masukkan, panggil halo Be, rumah ini, dua 30.000 aja lah, ya kan? Sih berarti sudah ilok terkait pengelolaan sampah. Kalau memang butuh diskusi lagi, silakan kawan-kawan ke Pandai Kawan, kita diskusi, banyak-banyak komen di bawah, suka tak suka, harus suka. Betul Bang. Karena ini hal baik. Karena kita hal baik, jadi kita tidak ada menyinggung siapa, poinnya kita lakukan sama-sama pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan. Cantik Bang. Semakin banyak kita bergerak, semakin berdampak gak lingkungan, semakin lestari gak lingkungan. Lestari alamku, lestari desaku. Oke, terima kasih pada kawan. Kita ketemu lagi. Omongannya loh.